bagaimana bisa Anda berkampanye politik dengan pendekatan lembaga keagamaan di Indonesia, padahal Indonesia sendiri memiliki bukan hanya satu agama saja. Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya mereka akan mendukung bahwa permasalahan politik pun atau memenangkan politik ini pun harus dicampur tangankan dengan agama-agama di Indonesia. Hal tersebut akan memicu berbagai konflik kontroversial yang ada. Masuk dalam poin saya yang kedua, setup. Yang pertama, karakterisasi. Mari kita lihat apa itu kampanye politik. Kampanye politik adalah upaya yang dilakukan oleh individu politik atau kelompok politik untuk mendapat dukungan publik, mempengaruhi pendapat publik ataupun menggiring opini publik dan ingin mendapat intensif dari para publik mengenai branding ataupun diri mereka atau individu itu dalam dunia maya. Mari kita lihat dalam status quo Dewan Juri yang terhormat, baru-baru ini pemilu capres di Indonesia telah dilaksanakan. Mari kita kembali melihat ke belakang. Salah satu capres menggunakan lembaga keagamaan sebagai salah satu cara untuk berkampanye, salah satu cara yang ia gunakan, alternatif yang ia gunakan hanya untuk memenangkan pemilu kali ini Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, apa itu lembaga keagamaan? Mari kita lihat, lembaga keagamaan adalah organisasi atau badan yang didirikan oleh didirikan untuk mengatur praktik keagamaan di suatu negara dalam suatu agama tertentu. Lembaga keagamaan yang kami maksud di sini dapat berupa seperti tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, kuil dan lain-lain Dewan Juri yang terhormat. Dalam status quo, lembaga keagamaan ini hanya diperuntukkan, difungsikan dan dimanfaatkan untuk kelangsungan ibadah dan bukan praktik-praktik yang lain. Praktik-praktik yang kami maksud ini dan lebih terfokus dan terkhususnya adalah praktik-praktik politik Dewan Juri yang terhormat. Mari kita lihat dalam status quo. Yang pertama, pada capres kemarin, pada pemilu kemarin, Anies membuat branding bahwa ia datang ke masjid dan melakukan kampanye di sana, namun dengan dalih bahwa ia hanya mengikuti ibadah atau susunan dalam keagamaan di masjid tersebut. Namun dalam akhir dari ibadah, Anies malah memberikan pidato. Namun dalam isi pidatonya itu sama saja ia berkampanye mengenai politik, berkampanye dan membangun diri atau brandingnya sebagai salah satu capres yang memihak ataupun memperlihatkan keterpihakannya kepada agama-agama Islam atau mayoritas Islam. Yang masuk dalam pendirian kami jelas Dewan Juri yang terhormat. Kami ingin agar praktik-praktik politik ini seperti berkampanye ini hanya dilakukan di tempat-tempat yang sepantasnya, seperti tempat-tempat umum, seperti yang kita lihat kemarin dalam kampanye terakhir para capres. Mereka melakukan di Gelora Bung Karno dan juga di JIS. Kami ingin bahwa praktik-praktik politik seperti ini tidak dilakukan di lembaga keagamaan yang akan membuat lembaga keagamaan ini memiliki fungsi yang lain, yang padahal lembaga keagamaan ini di Indonesia hanya diperuntukkan untuk menjalankan praktik-praktik ibadah dalam suatu agama tertentu Dewan Juri yang terhormat. Masuk dalam 2 poin argumen saya. Yang pertama, mengapa hal ini atau mosi ini patut dijustifikasi? Dewan Juri yang terhormat, kampanye politik adalah salah satu praktik politik yang digunakan untuk mempengaruhi pendapat ataupun menggiring opini dan intensif dari para publik mengenai suatu individu politik atau suatu kelompok politik, dalam hal ini seperti partai-partai politik. Dengan mereka menggunakan lembaga keagamaan ini akan mempengaruhi opini publik baik agama mayoritas maupun minoritas Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mari kita lihat dampak apa yang akan disebabkan jika hal ini ataupun mosi ini dibenarkan oleh tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, akan terjadinya kontroversi. Hal ini akan sangat jelas terjadi Dewan Juri yang terhormat. Kontroversi yang kami maksud ini akan memicu isu-isu publik mengenai capres ataupun individu atau kelompok partai atau politik tersebut
bahwa mereka baik dalam agama mayoritas ataupun minoritas. Apa yang kami maksud di sini, Dewan Juri yang terhormat? Jika salah satu individu politik atau kelompok-kelompok politik ini datang di suatu lembaga keagamaan dengan dalih mereka ingin mengikuti suatu praktik keagamaan, tetapi mereka malah berkampanye dalam lembaga keagamaan itu, jika mereka, contohnya saja yang seperti saya sudah bilang tadi, Dewan Juri yang terhormat, Anies ini datang ke masjid dan berspeech atau berpidato untuk dalih dengan mengikuti ibadah ini. Tentu kita lihat dalam status quo bahwa Indonesia ini mayoritas dengan agama Islam, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini akan membantu Anies dalam memenangkan pemilu yang kemarin yang seharusnya ia menangkan jika dia sudah menggunakan alternatif seperti dengan ke masjid dan mempengaruhi pendapat atau perspektif dari mayoritas agama Islam, karena mereka pikir bahwa Anies ini adalah salah satu capres ataupun capres yang sudah diberkahi oleh Tuhan mereka, Dewan Juri yang terhormat. Lalu apa yang kami maksud dengan minoritas ini? Kami maksud di sini adalah jika salah satu individu ataupun kelompok partai ini datang dan berkampanye politik dan mereka dengan dalih untuk mengikuti praktek keagamaan ini, tetapi mereka hanya ingin dianggap bahwa mereka ini sebagai salah satu individu ataupun kampanye politik ini bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka itu toleran kepada semua agama. Padahal hal itu sangat jelas bahwa hal itu salah, karena mereka sudah salah mempergunakan hak kampanye mereka di dalam suatu lembaga-lembaga keagamaan, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, polarisasi agama. Apa yang kami maksud dalam polarisasi agama ini? Yang pertama adalah memicu konflik antara agama. Apa yang kami maksud, Dewan Juri yang terhormat? Polarisasi agama ini atau memicu konflik ini akan terjadi, Dewan Juri yang terhormat, karena jika kampanye politik ini dilakukan oleh seorang individu politik atau kelompok politik, ini akan memicu para perspektif atau menggiring pandangan dari atau intensif dari publik, Dewan Juri yang terhormat, dan mereka akan menganggap bahwa jika salah satu individu politik ataupun kelompok politik ini berkampanye di lembaga keagamaan, mereka berpikir bahwa agama mereka ini sudah baik, dan ini akan membuat antar masyarakat di negara Indonesia yang justru memiliki keberagaman agama ini akan terjadinya konflik, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, diskriminasi politik. Apa yang kami maksud diskriminasi politik ini, Dewan Juri yang terhormat? Jika mosi ini dibenarkan oleh tim oposisi. Yang kami maksudkan di sini adalah jika salah satu individu partai atau individu politik ini datang ke masjid yang kita lihat bahwa Indonesia ini mayoritasnya Islam, dan yang lain hanya datang ke gereja karena memang dia datang ke gereja dan dua-duanya sama-sama dengan dalih untuk mengikuti praktik keagamaan padahal mereka berkampanye. Hal ini akan jelas sangat membuat diskriminasi politik, karena kita lihat saja bahwa dalam Indonesia ini mayoritasnya agama Islam, Dewan Juri yang terhormat. Jelas masyarakat agama Islam akan menggiring opini bahwa capres bahwa individu politik atau kelompok politik ini tidak baik atau tidak benar, karena mereka tidak memihak mayoritas yang ada di negara Indonesia ini, sehingga bangga menjadi tim pemerintah.